Kita akan mengerjakan materi PPKN tanggal 7 April 2021. Soal yang nomor 1. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga dengan cara A. Melindungi perselisihan antar suku dan agama. B. Mencegah kegiatan ibadah dari berbagai agama. C. Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. D. Melarang berperilaku hidup beragama dan bermasyarakat. Nah, bagaimana cara kita menjaga keutuhan bernegara? Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu jawabanmu. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini, gambar bintang. Gambar tersebut merupakan simbol Pancasila, yaitu sila keberapa? Apakah A1, B2, C3, D4? Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana simbol sila keberapakah itu? Udah yakin? Ganti lagi. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu jawabanmu sudah? Gak ganti lagi? Soal nomor 3. Dasar negara Indonesia hendaknya diberi nama Pancasila. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Muhammad Hatta, B. M. Yamin, C. Mr. Supomo, D. Insinyur Soekarno. Jawabanmu apa untuk soal nomor 3? Siapa yang mengungkapkan dasar negara itu harus diberi nama Pancasila? Itu? Yakin? Oke. Nomor 4, nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani adalah A. Tolong menolong dalam mengerjakan ujian. B. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. C. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. D. Mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang mana pilihanmu untuk nomor 4? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Bagaimana caranya? Itu menurutmu? Soal nomor 5, Sekolah Udin mengadakan kegiatan tutup tahun. Setiap kelas diwajibkan menampilkan satu jenis pertunjukan. Sebagai ketua kelas, Udin memimpin teman-temannya untuk bermusyawarah. Semua usul dari teman-teman ditampung dan dimusyawarahkan. Akhirnya diputuskan bahwa kelas Udin akan menampilkan pertunjukan drama. Perbuatan yang dilakukan Udin dan teman-teman mencerminkan pelaksanaan Pancasila, terutama sila A1, B2, C2, D4. Berarti sila yang mana? Jawabanmu yang mana? Itu? Oke. Soal nomor 6. Pada saat ini sering terjadi tawuran atau bentrokan massal antara pelajar, supporter, dan antar kelompok atau organisasi dalam masyarakat. Guna mengatasi masalah tersebut diperlukan pengamalan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nomor 6 jawabanmu yang mana? Sikap dari sila yang berapa yang harus dimiliki? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Sudah tuh yakin? Aduh. Soal nomor 7. Salah satu sikap yang perlu dikembangkan dalam bermusyawarah adalah A. Tidak memotong pendapat orang lain. B. Membujuk orang lain yang berbeda pendapat. C. Meninggalkan tempat musyawarah sebelum selesai. D. Menyampaikan pendapat yang menguntungkan pribadi. Nah, sikap yang perlu dikembangkan dalam musyawarah yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yuhu. Itu jawabanmu? Nanti lagi. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Itu? Dah? Soal nomor 8. Sikap kita terhadap hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan harapan kita adalah A. Menolaknya dengan sopan. B. Menerima dengan penuh syukur. C. Membatalkan hasil musyawarah. D. Melaksanakan dengan lapang dada. Nah, yang mana jawabannya untuk nomor 8? Kalau tidak sesuai hasil musyawarahnya, maka ngapain? Betul? Sudah? Soal nomor 9. Dalam musyawarah membahas kebersihan lingkungan di Dusun Sidomakmur, warga yang hadir seluruhnya tidak sepenuhnya setuju dengan kegiatan mendaur ulang sampah. Setelah musyawarah berlangsung cukup lama, keputusan diambil dengan
mempertimbangkan suara terbanyak. Cara pengambilan keputusan musyawarah tersebut adalah A. Voting, B. Aklamasi, C. Jejak pendapat, D. Musyawarah mufakat. Cara pengambilan keputusan seperti itu disebut apa? Yang mana jawabanmu? Tadi dengan mempertimbangkan suara terbanyak berarti yang mana itu? A, B, C, atau D? Pilihan jawabanmu yang mana? Ganti lagi yang 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu jawabanmu. Soal nomor 10. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah A. Mengadakan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. B. Meningkatkan kekuatan kawasan Asia Tenggara untuk melawan Amerika. C. Menyatukan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah negara yang besar dan kuat. D. Meminta negara-negara tetangga untuk mengakui Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Nah, apa jawabannya? Salah satu tujuan dari dibentuknya ASEAN. Yang mana? Yang mana jawabannya menurut kamu? Nanti lagi. 1. Ayo, 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu jawabanmu. Udah. Soal nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu adalah lambang ASEAN. Simbol berupa seikat batang padi yang berjumlah 10 batang sesuai dengan jumlah anggotanya, melambangkan A. Jumlah anggotanya, B. Kawasan wilayahnya, C. Persatuan wilayahnya, D. Solidaritas dan kemakmuran. Untuk nomor 11, apa jawabanmu? Melambangkan apa itu tadi tuh? Seikat padi tadi tuh melambangkan apa? A, B, C, atau D? Aduh, ditunjuk semua. Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Mana? Itu? Soal nomor 12. Azas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya A. Tidak memerlukan pengakuan kedaulatan dari negara lain, B. Mengakui Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa, C. Tidak memihak blok barat dan blok timur, D. Menentang segala bentuk komunisme. Nomor 12. Apa jawabanmu? Mana tadi? Apa artinya bebas dalam politik Indonesia yang mana? A, B, C, atau D? Ya, jawabanmu 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Jawabanmu yang mana itu? Tunjuknya yang benar, no. Itu di mana? Hurufnya di mana? Tunjukkanmu di mana? Ya, yang benar. A, B, C, atau D yang mana? Itu. Soal nomor 13. Tukar-menukar misi kesenian dalam ASEAN merupakan kerjasama dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Pendidikan, D. Kebudayaan. Jawabannya yang mana? Jawabanmu yang mana? Udah kok hilang. Yang mana jawabanmu? A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawaban yang mana itu? Tunjuk yang betul yang mana? Tuh. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Sudah, nggak ganti lagi? Yakin tuh sudah? Soal nomor 14. Beredarnya berbagai barang elektronik di Indonesia dengan merek negara lain merupakan contoh globalisasi dalam bidang A. Perindustrian, B. Perkebunan, C. Pendidikan, D. Perkebunan. Jawabannya yang mana? Contoh globalisasi di bidang apa itu? Ada banyak barang elektronik. A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu? Nah, ganti lagi. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? A, B, C, atau D? Soal nomor 15. Adanya persetujuan kawasan perdagangan bebas di seluruh negara ASEAN memberikan dampak positif di bidang perekonomian, yaitu A. Meningkatkan iptek, B. Meningkatnya industri nasional, C. Melemahnya sistem pertahanan dan keamanan negara, D. Menurunnya kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lain. Yang mana jawabanmu? Untuk soal nomor yang tadi, apa jawabanmu yang mana? Yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu? Tadi adanya perjanjian itu yang mana? Itu di mana? Di A, B, C, atau D? Itu jawabanmu? Lo ganti lagi. Yang mana? A, B, C, atau D? Yang mana?
Itu jawabanmu. Soal nomor 16, Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah. Pelaksanaan politik luar negeri RI tersebut dalam kaitannya dengan sifat politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut termasuk pengertian A. Bebas, B. Aktif, C. Bebas aktif, D. Non-blok. Ayo, yang mana? Pengertian yang mana itu? A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu jawabanmu? Aduh. Soal nomor 17. Pancasila memuat nilai norma yang bisa dijadikan pedoman berperilaku. Maka Pancasila disebut sebagai norma dasar atau hukum. Mana jawabanmu? Pancasila disebut sebagai apa? Yang mana itu jawabanmu? Ganti lagi. Yang mana? Turun dulu. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu sudah. Soal nomor 18. Nilai-nilai Pancasila disepakati bersama dan sebagai prinsip yang dipegang teguh menjadi pemersatu bangsa merupakan norma dasar atau dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang mana? Yang mana jawabanmu? Tunjuk yang betul. Ganti lagi. 1, turun dulu. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Soal nomor 19. Tujuan melakukan musyawarah atau mufakat adalah apakah voting, bebas aktif, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, musyawarah, logo ASEAN, mendapatkan keputusan yang terbaik, UUD 1945 atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Nah, yang mana tujuan dari, dengerin dulu makanya, tujuan dari musyawarah atau mufakat itu untuk apa? Voting, bebas aktif, pembukaan UUD 45 alinea 4, musyawarah, logo ASEAN, mendapat keputusan yang terbaik, UUD 45 atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Yang mana jawabanmu? Tujuan dari musyawarah itu? Oke. Kelas 6 SD Pelita Bangsa sedang melakukan pemilihan pengurus kelas. Setelah melakukan musyawarah, ternyata tidak ada anak yang bersedia menjadi ketua kelas. Agar lebih adil, pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara tenang. Dengan cara apa? Apakah voting, apakah bebas aktif, atau pembukaan UUD 45 alinea 4, atau musyawarah, logo ASEAN, mendapat keputusan yang terbaik, UUD 45, atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Yang mana pemilihannya dilakukan dengan cara apa jadinya? Karena tidak berhasil musyawarahnya, berarti yang mana pilihannya? Ini masih ada di atas, ini semua ada pilihannya. Kamu nggak harus milih di bawah. Yang mana? Pilihannya yang mana? Itu pilihanmu. Loh, ganti lagi. Yang mana pilihanmu? Itu. Soal nomor 21. Bapak Purnomo, Kepala Desa Sukamandi, tiba-tiba mundurkan diri dari jabatan karena suatu sebab. Setelah melakukan diskusi dengan semua perangkat desa, akhirnya sekretaris desa dijadikan sebagai pengganti dari Pak Purnomo. Hal ini berarti pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting, bebas aktif, pembukaan UUD 45 alinea 4, musyawarah, logo ASEAN, mendapat keputusan yang terbaik, UUD 45 atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Yang mana? Berarti pemilihan kepala desanya secara apa tadi itu? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Pemilihan. Ya, ganti lagi. Tarik dulu. Ini ya, pilihannya ada ini: voting, bebas aktif, pembukaan UUD 45 alinea 4, musyawarah, logo ASEAN, mendapat keputusan yang terbaik, UUD 45, pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Nah, tadi rapat memilih pengganti kepala desa yang mana? Pilihannya. Yo, pilih. 1, 2, 3. Pilihanmu yang mana? Yang mana? Tunjuk yang tepat.
Yang mana? Tunjuk yang betul. Yang mana? Yang pasti sudah. 1, 2, 3 yang pasti. Yo, itu. Ganti lagi enggak? Ganti lagi enggak, Oma tanya. Udah, itu pasti. Ganti lagi enggak? Lu ganti lagi. Yang mana? Ganti lagi enggak? Udah yakin? Soal nomor 22, aklamasi artinya apakah voting, bebas aktif, pembukaan UUD 45 Alinea 4, musyawarah, logo ASEAN, mendapatkan putusan yang terbaik, UUD 45, atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Yang mana aklamasi? Artinya aklamasi. Itu. Sudah. Soal nomor 23, organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Apa itu namanya? Apakah namanya voting, bebas aktif, pembukaan UUD 45 Alinea 4, musyawarah, ASEAN, mendapat keputusan terbaik, UUD 45, atau pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota diskusi untuk memilih seorang ketua organisasi. Apa tadi? Organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Yang mana? Jawabannya. 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Yang mana jawabanmu? Itu. Yakin sudah? Nomor 24. Perhatikan bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 24 dan 25. ASEAN Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara dirintis oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN bertujuan meningkatkan ekonomi, sosial, kebudayaan, perdamaian, dan stabilitas antar bangsa, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Selanjutnya, negara-negara Asia Tenggara lainnya turut bergabung dengan ASEAN berturut-turut yaitu Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja masuk pada 30 April 1999. Pertanyaan nomor 24. Negara yang menjadi perintis anggota ASEAN adalah, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Brunei Darussalam. Nomor 24. Apa saja jawabanmu? Negara pendiri ASEAN. Yang mana? Apa jawabanmu? C. Oke, terus apa lagi? A. Oke, ada lagi enggak? D. Udah? Soal nomor 25, tujuan dibentuknya dari ASEAN adalah, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A. Meningkatkan ekonomi, sosial, kebudayaan, perdamaian, dan stabilitas antar bangsa. B. Meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. C. Menyepakati untuk tidak memihak blok barat maupun blok timur. D. Mengasingkan diri dari dunia internasional. Apa jawabanmu? Tujuan didirikannya ASEAN, A, B, C, atau D? Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Yuk, apa jawabannya? Lin? B, A. Udah? Ada lagi? Udah. Oke. Soal nomor 26, perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 26. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghasilkan resolusi baru berjudul Global Solidarity to Fight COVID-19 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis 2 April 2020. Resolusi pertama yang dihasilkan sejak ditetapkannya pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret lalu, digagas oleh Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss. Resolusi ini menekankan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerjasama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global COVID-19. Sebagai organisasi universal, PBB memiliki peran sentral untuk mengkoordinasi respon global. Selain itu, PBB juga harus dapat memberikan harapan kepada komunitas internasional bahwa dengan kerjasama, solidaritas, serta kebijakan yang tepat, setiap negara dapat mengatasi krisis ini. Di dalam resolusi, PBB dapat berperan dengan meminta kerjasama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerjasama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara. Pernyataan
Soal nomor 26-nya, pernyataan yang sesuai dengan informasi tentang PBB adalah kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. A. PBB menghasilkan resolusi baru berjudul Global Solidarity to Fight COVID-19 dalam rangka menghadapi COVID-19. B. Resolusi berisi pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerjasama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global COVID-19. C. Semua negara di PBB saling bekerja sama dalam menahan laju penyebaran virus COVID-19. D. WHO memberikan fasilitas kesehatan untuk semua anggota PBB yang berdampak COVID-19. Oke, yang mana jawabanmu untuk soal nomor 26 yang menurutmu sesuai tentang informasi tentang PBB? B, D, terus ada lagi nggak? A, terus ada lagi nggak? D, dah berarti. Oke. Nomor 27, perhatikan gambar berikut. Peran Indonesia dalam PBB. Tahun 1955 menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang melahirkan Dasar Sila Bandung. Tahun 1961 merupakan salah satu pelopor sejarah berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Tahun 1971, Adam Malik ditunjuk mewakili Indonesia menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 84 mengirimkan bantuan beras melalui Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO ke Ethiopia yang dilanda musibah kelaparan. Tahun 1989 berhasil membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja. Tahun 1966 berperan sebagai mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL. Tahun 2006 anggota pertama Dewan Hak Asasi Manusia dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010. Tahun ini Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2020 sampai 2022. Berdasarkan gambar di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, Indonesia adalah pelopor didirikannya gerakan non-blok. Indonesia adalah pelopor didirikannya gerakan non-blok. Benar atau salah? Apa jawabanmu? Lintang Adnan, jawabanmu apa? Lintang Adnan. Jawabanmu apa? Apakah Indonesia pelopor gerakan non-blok? Itu jawabanmu? Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, Adam Malik menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1984. Benar atau salah? Adam Malik jadi presiden di Majelis Umum PBB pada tahun 84. Sebentar. Benar atau salah? Yang mana jawabannya? Itu? Oke. Sekarang pernyataan ketiga. Indonesia berperan dalam menyelesaikan konflik di Kamboja tahun 1989. Benar atau salah? Indonesia berperan menyelesaikan konflik Kamboja tahun 89. Benar atau salah? Jawabanmu itu? Terus yang terakhir, Indonesia aktif pernyataan terakhir dari soal nomor 27 ya. Indonesia aktif membantu Singapura untuk merdeka dari Inggris tahun 1967. Benar atau salah? Apa jawabanmu? Yang mana ditunjuknya? Itu? Soal nomor 28. Pengambilan keputusan yang baik adalah sesuai dengan kaidah nilai Pancasila. Sebutkan cara pengambilan keputusan yang baik dalam lingkungan masyarakat. Apakah musyawarah untuk mufakat atau memaksakan pendapat? Yang mana? Cara pengambilan keputusan yang baik di lingkungan masyarakat. Itu. Soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan suasana ketika diadakan musyawarah. Sebutkan 3 nilai Pancasila yang ada dalam kegiatan tersebut. Apakah yang pertama, mendahulukan kepentingan umum, yang kedua, tidak memaksakan kehendak, yang ketiga, menjaga ketertiban saat musyawarah? Atau yang pertama, memaksakan kehendak, yang kedua, mengganggu ketika orang lain berpendapat? Sebentar. Yang ketiga, membuat keributan saat musyawarah. Yang mana yang tepat menunjukkan keadaan suasana rapat tadi?
ini atau ini? Yang mana jawabanmu? Soal nomor 29. Itu udah nggak ganti lagi? Soal nomor 30 atau soal terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dan membawahi banyak organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang. Sebutkan 3 organisasi yang berada di bawah naungan PBB. Apakah yang pertama UNICEF, yang kedua UNDP, yang ketiga UNHCR, atau yang pertama UNICEF, yang kedua UNDP, yang ketiga Kementan? Yang mana yang berada di bawah PBB? Apakah yang kiri atau yang kanan? Itu jawabanmu sudah? Udah nggak ganti lagi?